Oke Pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Ini ada artikel yang sedang tren ya saat ini, yaitu tentang penurunan harga Pi di bursa ya. Tuh, Mang Adun juga tidak tahu bursa mana saja yang turun, tapi di sini sudah ada awalnya dari Caulai Crypto, terus juga di sini langsung diklarifikasi oleh Mas Pur juga betul, ternyata ada penurunan seperti itu. Nah, yang Mang Adun pertanyakan di sini, oke, itu ya, sampai Mang Adun posting ulang itu, emang beneran turun drastis ya harga Pi di bursa? Serius nanya nih ya, ngobrol lagi kita, ada apa sebenarnya yang menyebabkan harga Pi di bursa anjlok? Dan apakah di semua bursa juga turun? Memanggil semua Pioners ya. Nih, jadi barangkali ada yang Pioners nih yang tahu gitu kan, kenapa nilai Pi itu sampai ada di harga 0,9, enggak $1 acan lah ya. Karena gini, ngobrolannya seru banget ya, Mang Adun rasa seperti itu. Karena apa? Karena di sini Caulai Crypto ya, bisa Pioners lihat nih, Penepok, mengapa harga terjun tanpa henti, turun lah intinya ya, dimana kesalahan para spekulator. Oke, nah, beliau ini juga dulu udah sering Mang Adun bawa juga ya ke channel itu Mang Adun, beliau juga sama YouTuber gitu. Nah, di sini Mang Adun balas ya, saya rasa spekulator tidak salah Pak, cukup pelajari saja kembali apa itu Pi Network dan apa misi dan visinya. Semua yang terjadi masih berada di jalur yang sesuai dengan keinginan tim inti proyek. Maksudnya gimana, Mang? Ya, kita lihat, kita tunggu saja. Karena apa? Karena kalau misalkan di sini dikatakan turun ya, ini kan pasti ada sebab. Oke, Mang Adun tidak main bursa, tapi ini kan update dan ini real gitu kan, dibagikan oleh Mas Pur situ ya. Itu mungkin Pioner yang lain juga banyak yang tahu, dan yang akan kita bahas yaitu adalah pertama soal turunnya nilai Pi, kedua yang tadi Mang Adun katakan ini masih berada di jalur yang benar kita dengan Picor Team. Enggak janjian juga Mang Adun sebenarnya sama Dorisin ya gitu loh. Bahkan duluan Mang Adun soal komentar di sini ya, ini membagikan sekitaran nih komentar aja lah ya, komentar 17 jam yang lalu, dan di situ 16 jam yang lalu Mang Adun update gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Dorisin menyematkan sebuah postingan. Oke, di sini dibahas full, ternyata seolah-olah menjawab oke, apa yang saat ini sedang terjadi. Kita bisa lihat ya, ini kan 9 jam yang lalu, berarti duluan Mang Adun kan itu loh. Nggak tahu apakah memang beliau juga update soal ini, dan mungkin karena banyak banget Pioners yang mempertanyakan hal ini. Jadi ayo kita sama-sama simak ya, itu apa yang disampaikan oleh beliau di sini ya, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan ini sih Mang Adun udah spill sedikit sih ya, dan di sini Mang Adun rasa Pioner juga akan jadi tahu gitu loh arahnya. Karena apa? Pi Network ini kalau misalkan Mang Adun kenapa nggak update ya, kayak maksudnya kemarin tuh Mang Adun pikirkan, ini kok kayaknya ya Pioner juga stuck gitu loh. Maksudnya tuh kayak stagnan tuh apa ya, di situ aja gitu loh. Karena gini kan, yang kita harapkan tuh kan ekosistem. Nah, di sini juga dibahas sama Dorisin seperti itu. Terus terjadinya sekarang domain Pi, pokoknya semua ya gitu loh. Nah, makanya langsung aja lah ya, karena gini, saking banyaknya pertanyaan dari Pioner, Mang Adun juga merasakan walaupun Pioner tidak berkata ada kejenuhan gitu kan ya, tapi nyampe ke Mang Adun itu gitu loh. Bukan Mang Adun ngelihat dari sedikitnya viewers di YouTube Mang Adun, bukan, tapi dari Mang Adun juga ini mau bahas apa lagi kan gitu. Banyak Pioner yang bertanya soal domain Pi, nggak ngerti seperti itu ya. Kalau nggak ngerti nggak usah main kalau menurut Mang Adun ya gitu loh. Kalau yang kayak Mang Adun tuh simple gitu. Mang Adun di Pi Network simple, ngikutin arahan Picor Team, main apa yang Mang Adun rasa
itu bisa saja. Kalau yang nggak bisa ya nggak usah gitu. Dan di dashboard Picor Team juga update, benar ternyata yang waktu kemarin kita bahas soal sedikit informasi soal domain Pi, ya benar, ternyata memang ada biaya per tahunnya. Nah itu gitu loh keberlanjutan dari domain Pi. Oke. Nah di sini di artikel Dorisin kita nggak cuma bahas soal domain Pi, tapi juga ya langsung aja lah. Dari tadi langsung mulu, nggak mulai mang gitu ya. Disclaimer buat yang nggak update di Twitter atau yang sudah update di Twitter, ya kita ngobrol saja di sini ya. Oke, sorry. Oke, tadi kepencet. Di sini topik 89, raih kesempatan terbaik di dunia untuk bergabung dengan Pi Network. Oke, ya. Jadi disclaimer dulu nih ya. Ini Mang Adun harus disclaimer, harus penapian, harus meluruskan seperti itu ya. Buat yang mau aja, oke. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Mang Adun ambilkan informasi itu dari berbagai sumber ya. Tapi ya kalau memang dari Dorisin bisa dikatakan merupakan sebuah kebenaran yang terjadi, kenapa tidak, kan gitu. Bukan berarti Mang Adun Dorisin lagi ya. Seperti itulah pokoknya ya. Suka syukur, tidak suka ya tidak apa-apa ya. Mang Adun sih update aja buat pioner yang mau, intinya seperti itu ya. Itu jadi para pelopor global yang terhormat, bila Anda tidak dapat melihat situasi dengan jelas, penting untuk tetap tenang dan cukup rendah hati untuk mendengarkan. Anda memiliki kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, tetapi melakukan tanpa pemahaman dapat menyebabkan kecemasan. Saat ini jika Anda ingin menghindari kecemasan, ketulusan sangatlah penting. Tanpa ketulusan, tidak peduli berapa banyak penjelasan yang Anda terima, pemahaman sejati akan luput dari Anda. Nih, Mang Adun tuh suka banget tuh diksi-diksi yang Dorisin sampaikan itu makjleb gitu loh. Ngena banget, kalau menurut Mang Adun tuh ngena banget gitu. Ya kenapa? Jelas ya gitu. Banyak itu dari pioners yang cemas, bingung gitu kan. Jadi walaupun seberapa banyak pembahasan yang disampaikan bukan cuma dari Mang Adun saja, mungkin dari YouTuber yang lain juga gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak tulus gitu di kitanya, intinya tulus gimana? Maksudnya tulus ya ke Pi Network-nya gitu loh. Kita nggak ada urusan dengan yang lain. Makanya kata Dr. Cheng itu, hilangkan kebisingan, singkirkan dulu kebisingan, fokus gitu kan. Fokusnya pioner apa? Yang mengamankan Pi saja. Yang misalkan tidak main bursa seperti Mang Adun, amankan Pi saja udah cukup gitu. Itu sebagai peran kita sebagai pioner. Ada yang sebagai kontributor, ada yang sebagai developer dan sebagainya gitu. Kalau yang pioner ya seperti Mang Adun yang benar-benar dikatakanlah kelas menengah ke bawah, santai saja sebetulnya ya, seperti itu. Oke. Dan dari sini, dari sudut pandang saya, kemajuan kita dalam mencapai GCP sangat baik. Saya dapat melihat potensi GCP dan kita akan memahami pentingnya upaya kolektif. Kebijaksanaan dan visi adalah faktor kunci dalam perjalanan ini. Terus saat ini saya cukup sibuk dengan pekerjaan perpajakan saya, oleh karena itu tidak punya waktu untuk menanggapi pertanyaan para pelopor secara individual. Nah, itulah ya. Jadi kalau misalkan orang sibuk tuh seperti Mang Adun, bukan soal sibuk kalau Mang Adun ya, tapi emang sibuk beneran juga gitu kan. Ya itu makanya masuknya di jawab di sesi Lestari, dibuatkan video untuk balas komentar atau menjawab komentar dari pioners ya nanti itu kan. Ya karena apa? Ya karena kesibukan ya, apalagi lagi zaman susah uang kayak gini gitu kan. Kita butuh buat sehari-hari ya. Jadi Mang Adun fokus ke dunia nyata. Sama Dorisin juga sibuk, jadi nggak sempat katanya ya itu untuk menanggapi pertanyaan dari pelopor secara individual. Jadi Mang Adun global aja langsung gitu kan. Dalam satu video nanti, tapi ya saya telah mengalihkan semua tanggung jawab manajemen kepada komite eksklusif global GCP.
yang memungkinkan saya untuk fokus hanya pada pendidikan masyarakat. Saya mendorong Anda untuk membaca pesan saya dengan seksama, karena ini akan membantu meredakan kecemasan Anda. Jawaban yang Anda cari dapat ditemukan di artikel saya. Benar banget ini, karena Mang Adun tadi udah sempat baca-baca ya gitu. Wah, seolah-olah tuh walaupun tidak terjawab semua, tapi setidaknya ada lah ya yang pioner pertanyakan terjawab di sini. Oke, kita mulai. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan jaringan Pi tidak dijamin oleh satu entitas pun, bahkan untuk jaringan Pi Network. Pi Core Team berfungsi sebagai departemen produksi. Jika kita ingin memperoleh laba dari produksi kita memerlukan departemen pemasaran. Disinilah peran pelopor muncul. Kita bertanggung jawab untuk memasarkan PiCoin dan Pi Blockchain Web3 ke seluruh dunia. Kita tidak hanya mempromosikan blockchain dan nama domain jaringan Pi, tetapi juga PiCoin dan GCP. Komunitas kita telah membuat langkah signifikan dalam hal ini, dan sekarang saatnya kita untuk memasarkan ke khalayak yang lebih luas. Oke, ya, di sini jelas ya, berlawanan sama Mang Adun ya apa yang disampaikan oleh Dorisin. Nah, kenapa tetap Mang Adun sampaikan walaupun berlawanan dengan tadi yang Mang Adun sampaikan? Mang Adun hanya mengamankan Pi saja gitu. Ya karena Mang Adun kan memang tidak paham, tidak sedikit ya gitu loh, pioner awam seperti itu. Nah, untuk yang paham di sini ya, Dorisin menyampaikan bahwasanya kita bertanggung jawab untuk memasarkan Pi. Jadi menyebarluaskan Pi, baik itu melalui domain Pi gitu kan, terus menyebarkan blockchain, blockchain Web3 ke seluruh dunia. Kita tidak hanya mempromosikan blockchain dan nama domain saja bahkan katanya, tetapi juga Bitcoin dan GCP gitu kan. Nah, sekarang mari kita bahas harga Pi di pasar bursa. Nah, ini ya, masuk ke sini. Para pelopor harap dipahami bahwa tujuan kami bukanlah untuk menaikkan harga Pi secara bertahap seperti mata uang kripto tradisional. Ingat itu ya. Tuh, ini jawaban juga salah satunya. Tujuan kami adalah memanfaatkan harga rendah saat ini untuk memfasilitasi upaya pemasaran. Oke, nah ini yang tadi Mang Adun sampaikan di Cauloy Crypto, bahwasanya kita berada di jalur yang benar ya. Memang tujuannya itu. Kalau misalkan harga Pi itu di bursa sampai ratusan dolar, siapa yang mau beli? Siapa yang kuat beli? Gitu. Gak bakalan Pi bisa langsung menyebar ke seluruh dunia, gitu kan, ke berbagai negara, ke berbagai orang-orang yang main biasa di kripto. Nggak bakalan. Mau dapat uang dari mana, lagi susah uang kayak gini, kalau harga Pi di bursa itu tinggi. Jadi buat para spekulator ya gitu loh, yang berharap Pi di bursa itu bisa meningkat secara perlahan, atau misalkan pokoknya ngarepin untuk beli dijual lagi. Aduh, itu disclaimer ya gitu loh. Ini Dorisin juga mengatakan hal seperti itu. Masalahnya bukan Mang Adun saja itu. Dan Pi Core Team memang tujuannya yaitu untuk adopsi massal. Ya kalau misalkan harganya sampai ratusan dolar, puluhan dolar aja udah berat gitu kan. Nah, makanya itu kenapa sampai Pi di bursa harganya anjlok. Ya kan? Karena di sini sudah sangat jelas tujuan kami adalah memanfaatkan harga rendah saat ini untuk memfasilitasi upaya pemasaran. Harga yang lebih rendah memungkinkan lebih banyak pelopor dan pengguna luar untuk berpartisipasi, terutama mengingat kami memiliki lelang nama domain yang membutuhkan setidaknya 10 Pi. Ya kalau anggaplah $1 saja sudah 15.000, kalau 10 aja udah 150.000. Kita buat beli nasi aja, kalau buat
orang kaya mengadun orang susah mah ribet ya gitu loh. 150.000 aduh sayang banget kalau gue sih gitu kan. Misalkan lebih baik buat kebutuhan sehari-hari ya. Kalau buat para yang orang-orang biasa trading dan sebagainya gitu kan, biasa main di kripto jual beli aset, nah dianggapnya 150.000 kecil lah. Nah makanya itu masih terbilang logis gitu, karena untuk di sini lelang domain aja butuh 10 pi untuk harga awal gitu kan. Nah, di sini dokumen resmi jaringan pi menguraikan ya kan, ini resmi loh Picora Team maksudnya ya gitu, tujuan agar pi berfungsi sebagai mata uang global. Ingat ini tujuannya ya, sebagai mata uang global, bukan sebagai dijadikan aset jual beli. Tujuan kami bukan hanya agar pi dimiliki oleh 8 miliar orang, tapi setidaknya 4 miliar orang untuk menjadikan pi sebagai mata uang dunia. Kami perlu menarik lebih banyak pengguna yang mencangkup penciptaan ekosistem bisnis dan pelelangan. Oke, ini sangat jelas kalau menurut Mang Adun apa yang disampaikan oleh Dorisin ya. Karena apa? Untuk bisa dijadikan contoh seperti dolar ya. Ya dolar fiat maksudnya gitu. Itu kan digunakan itu sama lebih banyak orang, diadopsi sama lebih banyak orang, makanya menjadi mata uang secara global. Walaupun tidak semua 8 miliar orang menggunakan dolar. Ya kan 4 miliar orang aja udah cukup gitu loh ya itu. Nah terus di sini untuk menjadi pi sebagai mata uang dunia, kami perlu menarik lebih banyak pengguna yang mencakup penciptaan ekosistem bisnis dan pelanggan. Iya, yang nantinya akan terus-menerus berhubungan ya kan. Kini, tugas mendesak bagi para pelopor kami untuk melakukan upaya pemasaran yang akan mendorong lebih banyak bisnis dan investor untuk berpartisipasi dalam lelang nama domain. Nama domain ini dapat menghubungkan bisnis ke teknologi blockchain Web3 sehingga memberi mereka keunggulan kompetitif dibandingkan pengguna Web2. Oleh karena itu, kami mengundang semua orang untuk membeli pi dari pasar bursa dan bergabung dengan jaringan pi. Adopsi yang luas sangat penting untuk membangun sifat pi yang terdesentralisasi sebagai mata uang dan ekosistem pada blockchain. Agar mata uang efektif, mata uang tersebut juga harus stabil. Baru-baru ini banyak dompet yang terkunci telah menyebabkan penurunan harga karena banyak pioner yang bermigrasi lebih awal memilih untuk menjual. Untuk membantu pi mencapai status mata uang stabil, kita perlu memastikan stabilitasnya. Oke, bagaimana kita dapat mencapainya? Dengan membeli dari pasar valuta asing dan menahan diri untuk tidak menjual hingga GCP tercapai. Tujuan kita bukan hanya untuk menaikkan harga, tetapi juga untuk mentransfer kekayaan dari mereka yang tidak mengakui nilai pi kepada mereka yang mendukung pengembangan jangka panjangnya. Inilah saatnya untuk mentransfer kekayaan. Maksudnya, jadi intinya kalau bagi yang tidak percaya sama GCP ya biarkan gitu loh. Tapi bagi orang-orang di luar sana gitu kan, perusahaan-perusahaan besar dan semua investor dan orang-orang yang masih belum terhubung, belum jadi pioner, yang tapi mau gitu kan mengadopsi pi secara luas, itu tidak secara langsung kita mentransfer kekayaan kepada mereka, kepada orang banyak, kepada orang yang mau bergabung dengan Planet Block walaupun tidak paham GCP, ketimbang orang yang anti GCP dan tidak mau bergabung. Ya biarkan saja, itu maksudnya. Oke ya, jelas. Terus di sini oleh karena itu harga yang rendah bermanfaat. Coba sampai dikatakan bermanfaat gitu bagi kita semua. Kita semua nih bukan bagi pioner saja, tapi bagi yang juga bukan pioner. Jadi ya di sini tidak secara langsung bisa dikatakan pioner jangan egois
memikirkan diri sendiri demi keuntungan sendiri. Tidak. Dulu Dorisin pernah mengatakan, buat apa pioner sukses kalau Planet Pop gagal? Kalau Planet Pop gagal ya gagal juga pioner. Itu loh ya. Tuh, jadi di sini dikatakan sangat bermanfaat bagi kita semua, ya bagi semua kalangan di seluruh dunia, karena mata uang global gitu kan. Sekarang bukan saatnya untuk menjual, sekarang saatnya untuk membeli. Setelah kami menerapkan GCP untuk kode sumber, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjual sebagai kepemilikan Anda untuk meringankan kesulitan keuangan, atau membeli rumah atau mobil dan lain-lain. Jadi mana katanya yang jual beli mobil atau rumah yang bisa mendapatkan dengan nilai GCP? Ada gitu loh, tapi belum untuk saat ini secara keseluruhan. Itu simpelnya gitu. Jadi bagi yang percaya GCP ya monggo, kalau yang nggak percaya ya nanti. Dan ini belum terjadi. Saat ini kita hanya baru melalui fase lah, kalau mengadun katakan itu adopsi massal gitu. Jadi nantilah kalau misalkan sudah tadi itu kata Dorisin ya, 4 miliar M orang lah ya, 3 miliaran lah ya gitu, tuh udah mulai banyak yang tertarik dengan Planet Pop baru. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kami berhasil mentransfer kekayaan kepada pendukung GCP atau pengguna luar, kami dapat menstabilkan harga pasar. Ini karena pendukung GCP kami memiliki keyakinan kuat pada Pi yang dapat membantu menjadikan Pi sebagai mata uang stabil di GCP. Khususnya 314159 dolar telah disertakan dalam kode sumber sebagai nilai tetap. Nilai ini mewakili Pi sebagai mata uang, sedangkan harga mengacu pada nilai tukar di pasar sebagai mata uang stabil nantinya gitu kan. Oleh karena itu jangan berkecil hati ketika harga di pasar valuta asing turun, karena nilai Pi sudah kami tetapkan. Sebaliknya kita harus tetap optimis seperti yang saya sebutkan. Nilai Pi dapat distabilkan oleh komunitas jaringan Pi. Sekarang jaringan Pi akan terbuka untuk dunia. Kita perlu memastikan bahwa harga valuta asing selaras dengan nilai Pi yang telah ditetapkan gitu loh. Jadi ini tugas kayak semacam gitu Dorisin katakan gitu loh, untuk kita supaya bisa menyamakan gitu kan, supaya memastikan bahwa harga valuta asing tuh selaras tuh sama lah ya, sesuai gitu kan dengan nilai Pi yang telah ditetapkan. Ya itu dia beli tapi nggak jual, nanti akhirnya lama kelamaan juga akan menetapkan nilai yang stabil gitu loh di bursa. Terus penyelarasan ini penting karena pengguna luar seringkali melihat pasar bursa sebagai satu-satunya sumber yang sah untuk penerimaan harga. Oke, ya silahkan kalau misalkan bagi yang beranggapan itu loh gitu kan, nilainya sudah ada, harganya sudah ada di bursa. Iya, maksudnya juga katakan itu nyata ya. Jadi silahkan saja kalau bagi yang mau percaya ke nilai bursa ya kan. Tapi buktinya di saat bursa sekarang anjlok gitu kan, kita nggak bakalan mau jual juga yang berharapan nilai tinggi kan gitu ya. Jadi kalau misalkan mau nahan ya silahkan. Nah ini saatnya membeli gitu loh ya. Kalau misalkan berharap siapa tahu nih sekarang saatnya membeli tapi suatu saat nanti bakal gue jual, itu mah mengadun angkat tangan, terserah lah ya. Tapi kalau Dorisin mengabarkan ya, kita kalau memang mau sukses cepat ya kita beli, tapi jangan jual nanti sebelum nilai GCP terjadi gitu loh. Untuk apa? Untuk adopsi massal itu ya. Di sini jelas juga gitu, karena core team tidak dapat mengendalikan atau memengaruhi harga di pasar bursa.
Korting bergantung pada para pelopor untuk membantu penyelarasan ini. Upaya ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan di semua negara. Selain itu, kita harus memahami bahwa kode sumber hanya dapat ditetapkan dalam komunitas jaringan PIK kita. Setelah terbuka untuk dunia, kode sumber tersebut akan memerlukan penerimaan dari badan pengatur eksternal. Oleh karena itu, pendekatan kita saat ini adalah memanfaatkan pasar bursa untuk membantu individu, organisasi, dan badan pengatur di seluruh dunia menerima Pi dan GCP sehingga kita dapat melakukan open mainnet dengan menerapkan GCP $314159. Jadi ya cukup banyak juga di sini ya disebutkan. Sekali lagi, individu, organisasi, dan badan pengatur di seluruh dunia untuk menerima Pi dan GCP, gitu kan ya. Makanya berproses lah. Coba pikirkan ini, jika mobil mewah seperti Porsche dan Lamborghini dijual dengan harga yang sama dengan mobil yang umum seperti Honda dan Toyota, bukankah kita akan senang? Ini merupakan peluang yang signifikan bagi kita yang menginginkan kemewahan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kekayaan yang besar hanya dapat benar-benar menguntungkan orang baik yang mampu mengelolanya. Oke, yaitu maksudnya apa? Ya maksudnya kalau seberapa banyak pun uang atau Pi, kalau kita nggak bisa ngelolanya ya tekor juga. Mereka harus diberkati. Sekarang saatnya untuk melihat siapa yang diberkati dan siapa yang tidak. Mereka yang menjual Pi mereka dengan harga murah secara tidak sengaja akan memberikan harta mereka kepada kita hampir secara gratis. Haruskah kita mengeluh tentang ini? Sama sekali tidak. Kita harus menghargai mereka karena mengorbankan kekayaan keluarga mereka untuk memberikan kesempatan bagi basis pengguna yang lebih luas untuk mengumpulkan kekayaan. Aduh, mau jadi ketawa Mang Adun ya. Sindiran keras banget kalau menurut Mang Adun itu dari Dorisin, walaupun ya beliau tidak menyindir secara langsung ya, tapi di sini kan jelas banget gitu. Justru kita harus terima kasih dengan segala hormat gitu kan, karena sudah bagi yang menjual dengan harga murah, maksudnya bagi yang mau menjual dengan selain nilai GCP, ya berterima kasih karena apa? Mengorbankan kekayaan, kesempatan kekayaan keluarganya bahkan gitu kan untuk diberikan ke adopsi yang lebih luas. Iya, thank you yang mau jual harga murah gitu kata Dorisin maksudnya ya. Ingat, kami tidak membeli untuk menaikkan harga. Ini jelas lagi ya. Kami membeli Pi agar dapat dimiliki oleh 4 miliar orang. Tugas kami adalah memperkenalkan lelang nama domain ke seluruh dunia dan memberi kesempatan kepada semua orang. Dalam komunitas kami ya, dalam komunitas kami banyak pelopor yang mengatakan frustasi tentang kurangnya KYC, Know Your Customer, dan migrasi. Namun tidak perlu mengeluh, Anda dapat membeli Pi sekarang hanya dengan $10. Anda dapat membeli 10 Pi. Bukankah itu berita bagus? Apalagi nih kalau misalkan sekarang lagi down, dengan 10 Pi tersebut Anda dapat berpartisipasi dalam penawaran untuk nama domain. Jika Anda ingin menggunakan Pi untuk membeli rumah atau mobil, Anda mungkin perlu membeli 20 Pi atau lebih. Ini adalah peluang yang menguntungkan. Ketawa lagi Bang Adun. Ini pinter banget loh apa cara Dorisin ngelegonya itu ya gitu, membujuknya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ya ada yang mau gitu sekarang buat belanja dengan bahkan di situ harganya $10 gitu kan, sekarang saatnya. Tapi kalau misalkan nanti gitu kan mau beli rumah gitu kan, itu mungkin membutuhkan 20 Pi. Ya mumpung sekarang saatnya. Itu maksudnya ya. Apalagi nih, padahal Dorisin sudah tahu ini harga harga Pi itu lagi anjlok, tapi pinternya ya itu mengumpamakannya dengan harga $10. Supaya apa? Supaya terkesan nggak terlalu anjlok.
Karena apa? Untuk membeli rumah atau mobil gitu kan, Anda mungkin perlu membeli 20 pai atau lebih ya, karena jelas dengan harga GCP saja ada yang terjadi, apalagi dengan 10-20 pai begitu ya. Nah, tapi bagi yang komunitas GCP gak bakalan mau tetap kalau misalkan ditawarkan 20 pai untuk satu rumah, karena itu bukan nilai GCP gitu. Ya udah, ini segini aja, nggak bakalan mau, karena tugas komunitas GCP itu membentuk data di blockchain dengan data GCP. Walaupun mereka misalkan mendapat keuntungan, udah nih gak usah 20 pai aja gitu kan, udah gitu, itu nggak usah 0, ya, nggak bakalan mau gitu, karena itu bukan secara real. Tidak bisa komunitas GCP itu membohongi dirinya sendiri seperti itu. Itu yang disebut salah satu ketulusan kepada proyek Pi Network tadi itu yang Dorisin sampaikan. Jadi, nah di sini ya, jika tidak, katanya setelah mencapai open mainnet 50 juta pelopor mungkin mengalami kecemasan karena mereka tidak memiliki Pi di tangan. Mereka mungkin perlu menunggu 6 bulan atau lebih lama untuk memigrasikan Pi mereka. Bagi mereka yang telah mengunci Pi mereka selama 3 tahun, nih Mang Adun ya, berarti ya, atau mungkin ada juga yang lain, Anda tidak boleh menyesal keputusan itu. Iya, tidak boleh menyesali ya, gitu katanya. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk membeli 10 Pi, 100 Pi, atau bahkan 1000 Pi, apapun yang Anda inginkan. Banyak pelopor tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar dan sebagai hasilnya merasa kecewa. Apa yang kami lakukan sekarang adalah membuka jalan bagi level berikutnya, Pi sebagai mata uang global. Kami dulu berenang di taman kecil kami sendiri, tapi sekarang kami harus menyelam ke lautan luas. Wow banget kan istilahnya, itu real gitu. Nah, terus selain itu, pioner dari negara yang terkena sanksi kini dapat membeli 10 Pi hanya dengan 10 dolar. Nah, maksudnya ini 10 Pi dengan 10 dolar itu yang tadi juga berarti ya, Mang Adun ya. Itu maksudnya satunya berarti kan 1 Pi, 1 dolar gitu loh. Memberi mereka kesempatan yang adil untuk memperoleh kekayaan. Jadi supaya rata. Pi membutuhkan lebih banyak ekosistem dan pengguna sebelum kita mencapai open mainnet gitu. Open mainnet mah sudah, tapi kalau nggak tercapai dengan nilai yang tinggi, ya buat apa? Bisa-bisa bobrok nanti proyeknya, hancur kan, nggak lanjut nantinya gitu loh. Jika tidak, setelah open mainnet tingkat penambangan bisa turun menjadi 0,1 per tahun, bagaimana orang mampu membeli rumah atau mobil dengan tingkat seperti itu? Kita perlu memberi mereka kesempatan. Ditambah lagi, semua ekosistem membutuhkan pelanggan. Sekadar memiliki 11 juta pelanggan yang sebagian besar terkunci tidaklah cukup untuk dunia. Wow. Untuk pemerataan maksudnya gitu loh. Jadi di sini sangat jelas ya dikatakan oleh Dorisin, dengan skema penambangan yang terus menurun gitu kan, itu nggak bakalan bisa orang atau pioner atau pelopor juga di mana-mana, apalagi Pi-nya dikunci seperti itu, untuk bisa ya gitu rata. Misalkan pengen membelikan saudaranya juga, temennya juga, atau pacarnya dan sebagainya kan gitu, itu nggak bakalan bisa. Nah, makanya ini diberikan kesempatan gitu loh untuk bisa juga belanja di bursa. Berdasarkan hal ini, kami dapat melihat bahwa core tim kami memiliki rencana yang signifikan dan tim GCP kami berada di jalur yang benar. Nah, ini yang tadi Mang Adun sampaikan. Duluan Mang Adun loh yang ngomong ya, ini Dorisin nih ya gitu. Mang Adun duluan juga sudah bisa membaca lah kalau memang ya itu memang jalurnya rencana core tim supaya adopsi lebih meluas gitu loh. Selama 3 bulan ke depan hingga 28 Juni, jumlah besar koin Pi akan dilepaskan dari penyimpanan. Ini akan menghasilkan pasokan Pi berharga murah yang cukup besar. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu menjadikan Pi Network sebagai merek terkenal di dunia dan menargetkan setidaknya 1 miliar orang untuk bergabung dengan kita bekerja untuk open mainnet. Oke, kita bekerja untuk open mainnet nih. Ini
cukup masuk akal. Karena apa? Karena dengan banyaknya nanti yang masuk ke domain Pi seperti itu ya, dengan harga yang murah, ya setidaknya ada 1 miliar orang lah yang mau bergabung gitu kan. Nah baru terus bertahap kan, karena Kotim juga bilang nanti juga lelang juga bisa diperpanjang kan, katanya seperti itu. Saat ini persediaan terbatas, sementara basis pengguna yang menuntut sangat luas. Oleh karena itu Pi dengan harga murah kemungkinan akan habis sebelum 28 Juni. Setelah itu harga GCP yang akan tersedia di pasaran untuk dijual. Oke. Nah ini akan memungkinkan kami untuk berhasil menetapkan kode 314159 dolar. Wow. Ini dijawab loh. Jadi kalau misalkan ada pioner yang nanya, GCP memang terbentuk enggak, kapan terjadinya, seperti itu. Nah, ini ya di sini. Ini akan memungkinkan kami untuk berhasil. Walaupun di sini masih ada kata mungkin ya. Tapi kalau misalkan nanti stok di sana di bursa itu habis ya, gitu loh. Ya, mau bagaimana lagi? Otomatis kan nilainya tuh akan semakin tinggi gitu loh. Nah makanya jangan jual dulu sebelum nilai tinggi. Itu maksudnya untuk orang-orang yang nggak punya. Kotim sudah baik loh menyebarkan kesejahteraan, keadilan untuk semua umat manusia. Kadang ya nggak mau ya tidak apa-apa ya. Maksudnya gitu loh. Kalau misalkan dijual dengan harga tinggi kan keuntungan buat pioner-pioner juga. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa kita tidak memiliki 100 dApps sekarang? Nah, ini kita masuk ke sini nih. Udah dijawab sama Dorisin juga nih ya. Katanya Dorisin, penting untuk dipahami bahwa sebelum ekosistem dapat menerima pembayaran Pi secara penuh, harga harus distabilkan untuk melindungi semua kepentingan pedagang dan perusahaan. Kita tidak boleh berharap dApps akan menentukan harga. Para pioner lah yang dapat membantu menstabilkan harga sebelum ekosistem dapat dimulai. Bisnis khawatir tentang resiko kerugian dan harga Pi yang tidak stabil menimbulkan risiko yang signifikan bagi mereka. Oleh karena itu, untuk meluncurkan 100 dApps, kita perlu menstabilkan harga di pasar bursa. Wow banget lagi sih kalau menurut Bang Adun jawabannya. Ini real, ini nyata. Karena apa? Bagi mereka yang di 100 dApps, para pengembang tentunya nggak mau rugi juga dong. Oke, kalau misalkan harga di bursa masih fluktuatif atau berfluktuasi atau nggak jelas turun naik seperti itu kan, karena tidak sesuai, tidak stabil, gimana nanti Pak cara dagangnya kan gitu ya. Ini dijawab sama Dorisin. Mohon jangan salah paham dengan permintaan saya agar para pelopor membeli Pi di bursa saham. Saya menganjurkan agar lebih banyak peluang bagi pelopor dan pengguna luar untuk membeli Pi. Kita perlu mengembangkan basis pengguna kita. Jika ada yang dapat menginvestasikan dana tambahan, itu bagus. Namun saya sarankan untuk tidak membeli terlalu banyak, karena kita perlu menyediakan Pi untuk pengguna eksternal. Ya, jadi buat pioner nih yang mau belanja nggak perlu kita istilahnya gitu kan, harus banyak-banyak, tidak perlu gitu. Ini juga perlu untuk orang-orang di luar sana juga ya, itu loh, biar rata Pi-nya kebagi seperti itu. Ingatlah bahwa kita telah berhasil menerapkan kode sumber itu ya, 314159 dolar. Kita telah membangun GCP di komunitas PanFox. Kita sekarang saatnya menaklukkan dunia dengan GCP. Percaya nih Mang Adun sampai merinding ya, gitu loh. Care Team telah memigrasikan berapa itu, 6 miliar ya, gitu ya, 6 miliar Pi dan mengunci 5 miliar Pi, sehingga hanya tersisa 1 miliar Pi yang tersedia. Jika kita ingin melayani 4 miliar orang, masing-masing orang hanya dapat membeli 0,5 Pi.
jika kita menargetkan 1 miliar orang, masing-masing orang hanya dapat menerima 1,6 pai. Kenyataannya sebagian besar pelopor tidak menempatkan pai mereka untuk dijual di bursa. Bursa tersebut kemungkinan hanya memiliki sekitar 200 sampai 300 juta pai yang tersedia, yang berarti bahwa jika 1 miliar pengguna ingin membeli, masing-masing orang hanya dapat memperoleh sekitar 0,2-0,3 pai ya. Jadi sedikit banget nih ya. Saya belum melihat pembaruan apapun tentang migrasi di Explore Pi yang menunjukkan bahwa kita tidak memiliki banyak pasokan Pi yang ditambahkan. Selain itu, beberapa pelopor telah membeli 10.000 atau 100.000 Pi yang berkontribusi terhadap kelangkaannya. Harap diingat, tugas kita bukanlah membeli Pi untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang tadi yang Adun katakan, jangan egois ya. Kita telah melakukannya. Tugas kita adalah mempromosikan nama domain jaringan Pi. Nah, jadi masuk tuh ke domain bagi pioners yang punya ya gitu loh, yang bisa juga silahkan gitu loh, kita promosikan. Terserah mau pakai nama apa, yang ada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang tahu tuh ya, mau misalkan Adidas Pi, terus Puma Pi, atau apalagi Nike Pi. Nanti tuh juga kalau lelangnya berlanjut itu akan naik gitu loh ya. Tuh fungsinya juga. Oke, terus kita telah melakukannya. Tugas kita adalah untuk mempromosikan nama domain jaringan Pi untuk menarik perusahaan dan investor serta individu yang ingin berpartisipasi dalam lelang dan mengajari mereka cara membeli Pi. Oke. Setelah Pi yang berharga murah habis dan kita memiliki jutaan bisnis yang terdaftar di bawah Know Your Business atau KYB di blockchain dengan situs Web3 dan nama domain mereka, kita dapat memulai GCP. Kode tersebut dapat diimplementasikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Kami membutuhkan semua duta besar dan pelopor GCP untuk bekerja keras menuju tujuan ini, memasarkan koin Pi dan blockchain Pi. Bagi mereka yang terus mendukung barter GCP, mohon gunakan barang-barang kecil untuk pembayaran sebagian Pi di GCP. Kita harus terus mendaftar untuk aplikasi Map.pi dan KYB. Saya tidak menyarankan pengguna Pi untuk komoditas yang lebih besar, terutama untuk pembayaran Pi penuh untuk menghindari resiko bisnis dan kewajiban pajak yang tinggi. Jadi tidak disarankan tuh untuk misalkan mobil, rumah, enggak ya, itu mah cuman ya terserah pioner aja lah ya. Nah, yang jelas itu dari sini tidak menyarankan. Kalau misalkan mau ya yang kecil-kecil aja barangnya, karena apa? Pajaknya juga mahal kan, seperti itu. Beberapa pelopor mempertanyakan mengapa core team tidak mengizinkan lebih banyak migrasi. Jawaban saya adalah kita perlu mengendalikan pasokan Pi dalam kisaran yang dapat dikelola. Kita memang ingin orang membeli di pasar bursa karena kita membutuhkan lebih banyak pelanggan. Namun core team ingin menarik pengguna dari sisi permintaan Pi, bukan dari sisi pasokan. Mengizinkan banyak migrasi akan meningkatkan pasokan. Oke, jika kita mengizinkan pembelian di pasar bursa, permintaan akan meningkat. Hanya ketika permintaan melebihi pasokan, kita dapat membeli Pi dengan harga rendah dan menentukan harga di pasar bursa dengan GCP. Saya harap saya telah menjawab semua pertanyaan pioner. Oke, ya terakhir saya harap tetap tenang daripada hanya menunggu pembaruan tentang Pi. Fokuslah untuk tetap terlibat dan mencari pekerjaan untuk diri sendiri ya, mungkin maksudnya duit. Ketika kita secara aktif memperoleh penghasilan, kita tidak akan merasa putus asa tentang Pi ya. Maksudnya gini loh, jadi kalau misalkan kita punya tambahan tuh sampingan ya, kita nggak terlalu fokus kepada PNS tuh kapan jadinya ini gitu kan. Jadi di situ maksudnya untuk kita bisa
gitu loh ya. Tetap fokus ke dunia nyata. Kita tidak akan merasa putus asa tentang Pai, pasti akan berhasil dengan GCP, tetapi kita perlu waktu dan harus berkonsentrasi pada pemasaran sebelum kita memperkenalkan kepada dunia. Kita membutuhkan lebih banyak pelopor yang bersedia mempertahankan Pai. Di sini disebutkan juga tuh ya. Kita membutuhkan lebih banyak pelopor yang bersedia mempertahankan Pai mereka untuk menikmati manfaatnya. Upaya kolektif kita sangat penting untuk mencapai hal ini. Jadi nggak ada salah juga tadi Mang Adun menyampaikan untuk pioner yang khususnya nih kayak Mang Adun kelas bawah lah, anggap kita cukup beruntung loh, walaupun kita tidak terlibat di bursa, tidak ikutan domain gitu kan. Itu Mang Adun sih percaya, tapi walaupun ya istilahnya sedikit lah, mungkin lebih banyak yang pengen ikutan domain, yang banyak yang di bursa juga, tapi ada pasti ya yang nggak ikutan domain, yang nggak ikutan di exchange atau bursa juga. Ini cukup beruntung kata Dorisin ya gitu. Karena apa? Karena kita sudah cukup itu loh, itu sebagai seorang pelopor itu kan, tidak sampai membuang-buang Pai dan cukup dengan mempertahankan Pai itu untuk menikmati manfaatnya. Terus kata Dorisin, harap diingat bahwa core team, maksudnya bahwa baik core team maupun saya tidak pernah menjanjikan apapun, karena keberhasilan Pai bergantung pada upaya semua pelopor. Nah ini ya, ini core team tidak menjanjikan apapun, jangan salah gitu loh. Kadang pionernya aja ya yang berekspektasi terlalu tinggi seperti itu mungkin gitu kan. Nah jadi ya core team pun tidak menjanjikan apapun, karena keberhasilan paling bergantung pada upaya semua pelopor. Saya hanya dapat mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan 10.000% pada jaringan Pai, karena kami telah memiliki begitu banyak pejuang GCP. Yes, namun kami membutuhkan lebih banyak pelopor yang bekerja sama. Ada beberapa informasi yang menyesatkan yang dapat membuat para pelopor untuk duduk diam dan menunggu berita bagus. Nah, perlu diingat bahwa informasi ini bukan dari core team. Informasi ini berasal dari individu yang mencoba menarik pengikut. Saya selalu memberikan analisis saya, tetapi saya bukan bagian dari core team. Ini hanya sudut pandang pribadi saya. Oke ya, jika Anda merasa rileks dan percaya diri berdasarkan apa yang saya bagikan, saya ucapkan selamat. Namun jika Anda tidak memahami atau menghargai apa yang saya katakan, mohon jangan menyebarkan hinaan, karena ini akan membawa nasib buruk bagi Anda. Saya hanyalah seorang pioner, sama seperti Anda. Bahkan tim inti pun melakukan segalanya dengan hati-hati dan terkadang perlu menyesuaikan strategi. Alasan menyesuaikan ini adalah karena terlalu banyak pioner yang tidak dapat memahami core team dan kurangnya kolaborasi yang telah menunda proses kami. Saya menyesuaikan strategi saya berdasarkan penempatan tim inti. Tujuan saya adalah untuk mengatasi keraguan para pioner dan menanamkan rasa percaya diri. Namun ini tergantung pada ketulusan, kerja keras, dan kolaborasi dari lebih banyak pioner. Bersatu sangat penting bagi keberhasilan kita. Untuk mencapai persatuan, kita harus menguasai prosedur pada tingkat yang sama. Misi kita sekarang adalah untuk memastikan Pai Network menguasai dunia. Wow, kalau menurut Mang Adun sih wow banget ya. Karena apa? Karena sekarang memang udah saatnya ya Pai yang selama 6 tahun kita bangun itu untuk mulai beranjak dari dunia Pai Networknya itu sendiri, dari dunia komunitas Pai Networknya itu sendiri, itu lebih jauh lagi untuk ke dunia secara luas. Oke. Ya, semoga bisa dipahami ya buat semua pioners. Kalau menurut Mang Adun ini pembahasan bagus banget ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mang Adun hanya menyampaikan juga sama ya, disclaimer penapian hanya sebagai referensi dari asumsi Mang Adun pribadi. Jadi buat pioners yang mau silahkan, yang nggak mau ya tidak apa-apa. Oke.
Tetap semangat buat semua pioners dimanapun berada ya, sehat selalu juga panjang umur ya, lancar dalam setiap urusannya, rezekinya juga dilancarkan, berkah, selamat juga ya dalam aktivitasnya, dagang atau apapun itu. Oke, Pikor Team juga sama kita doakan. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Penpok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.